terima kasih kepada Bapak Adit selaku Pak Camat di sini telah mengundang saya untuk memberi materi pada pagi ini, dan saya juga berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Lebong telah ikut partisipasi untuk menghadiri materi layanan pada pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, sebelum saya mulai layanan ini, nanti HP-nya tolong di silent dulu, dan nanti ketika saya akan memberi materi, tolong nanti diam dulu, jangan berisik ya Bapak Ibu. Ya Bu. Nah, kita akan membahas materi layanan yaitu kenali penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kita masuk dulu ke bagian pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan kekerasan dilakukan seseorang dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, emosional, psikis, dan pelantarannya. Nah, tujuan saya memberi materi layanan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tentang KDRT dan faktor-faktor dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan mengembangkan strategi yang efektif untuk menanganinya dengan memahami penyebab terjadinya KDRT, dan kita dapat untuk mencari si korban. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, faktor-faktor ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah faktor individu. Di sini ada yang tahu faktor individu, ibu-ibu? Ada yang tahu semuanya, ibu-ibu, faktor penyebab terjadinya dari kekerasan dalam rumah tangga? Baik, ibu silakan ibu. Faktor individu itu faktor yang terjadi dari dalam dirinya sendiri, mungkin dari seorang suami atau seorang istri, permasalahan dalam dirinya. Nah, benar sekali ibu. Terima kasih. Faktor individu ini karakteristik pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, sikap agresif, kurangnya kontrol diri, atau riwayat kekerasannya. Selanjutnya ini ada faktor keluarga. Kenapa faktor keluarga ini dapat penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Ada yang bisa menjelaskannya? Baik ibu, silakan ibu. Baik, menurut saya faktor keluarga ini termasuk faktor penyebab terjadinya KDRT ini, karena mungkin terjadinya komunikasi yang tidak efektif antara keluarga sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman serta konflik yang dapat berujung kepada KDRT tersebut. Bagus sekali ibu, terima kasih ibu. Nah, faktor keluarga ini sama juga seperti orang ketiga, karena dia ini juga mengikuti urusan keluarga kita, maka dia juga bisa mempengaruhi keluarga kita. Jadi kurangnya nanti kita dapatnya kurangnya komunikasi dan konflik yang tidak terselesaikan. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor sosial. Di sini ada faktor sosial adalah norma dan nilai sosial dapat mempengaruhi perilaku seseorang, seperti ketidaksetaraan gender. Paham ibu-ibu? Nah, yang terakhir ini ada faktor ekonomi. Kenapa sih faktor ekonomi? Ibu-ibu, tolong suaranya. Kenapa sih faktor ekonomi ini penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Ada yang bisa? Silakan ibu. Menurut saya faktor ekonomi ini merupakan faktor yang paling kuat dalam penyebab kekerasan di rumah tangga, karena misalkan penghasilan dari suami tidak cukup, itu dapat memuncak amarah dari istrinya gitu Bu. Dan sangat penting sekali untuk kestabilan ekonomi di dalam rumah tangga gitu Bu, karena ini merupakan faktor yang sangat penting dan rawan sekali untuk terjadinya masalah antara suami dan istri. Oke, baik, terima kasih Bu, jawabannya sangat bagus sekali. Nah, faktor ekonomi ini dapat mempengaruhi nilai perilaku seseorang. Seseorang misalnya terjadi kemiskinan, tergantungan ekonomi pada pasangan. Nah, kita yang para perempuan ini wajib mempunyai, seharusnya kita mempunyai penghasilan sendiri agar kita tidak akan tergantung kepada
berbagai bentuk yang dapat berdampak serius pada si korban. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini tidak hanya terjadi kepada si perempuan, tapi laki-laki juga bisa mendapatkan kekerasan fisik oleh si perempuan. Di sini pernah ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah mengalami kekerasan fisik? Ada yang pernah? Tetangga saya, Bu. Gimana ibu? Tetangga saya berada di depan rumah, dia istrinya seringkali mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya itu, Bu. Penyebabnya mungkin sang istri ini meminta uang mingguan untuk belanja, tapi suami tidak punya. Jadi hal itulah menyebabkan kekerasan fisik yang suaminya lakukan kepada istrinya, Bu. Oke, baik Bu ya. Terima kasih. Nah, kekerasan fisik ini adalah tindakan yang cedera atau melukai fisik seseorang atau si korban seperti pukulan, tendangan, atau tamparan. Itu termasuk dalam kekerasan fisik. Nah, selanjutnya adalah kekerasan psikologis dan emosional. Kenapa kekerasan psikologis dan emosional ini dapat termasuk bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Jika tidak ada, saya jelaskan lagi. Kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan emosional ini menyebabkan si korban itu dapat stres, trauma, atau gangguan emosi pada korban seperti ancaman atau penghinaan. Selanjutnya ada kekerasan seksual. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendapatkan kekerasan seksual dari para suaminya? Ada bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan kekerasan seksual, entah itu dari suami, entah itu dari istrinya? Tidak ada. Oke. Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang memaksa korban melakukan hubungan seksual dan lain-lain seperti pelecehan seksual, melakukan hubungan terpaksa. Nah, yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini juga termasuk dalam bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Ada yang tahu ibu-ibu? Kekerasan ekonomi. Gimana ibu? Ibu Ira gimana? Ada jawabannya? Gimana? Bu Mita, silakan Bu Mita. Menurut saya untuk kekerasan ekonomi ini contohnya terjadinya pertengkaran antara suami istri terkait dengan kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu dikatakan sebagai kekerasan dari ekonomi. Nah, benar sekali Ibu, itu jawaban yang sangat bagus sekali Ibu. Nah, kekerasan ekonomi ini adalah mengendalikan atau menelantarkan si korban seperti tidak memberikan nafkah dan pemaksaan bekerja tanpa adanya persetujuan. Nah, selanjutnya ada cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Cara penanggulangannya dalam KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Cara pengulangan KDRT ini meliputi meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang KDRT, menyediakan layanan dukungan dan perlindungan bagi korban seperti statuter dan konseling, serta meningkatkan akses layanan kesehatan dan hukum. Selain itu, penanggulangan KDRT ini juga memerlukan kerjasama antara lembaga, pemerintah, organisasi masyarakat, sipil, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban KDRT. Nah, ibu-ibu, dari materi yang saya jelaskan tadi, ada bisa menyimpulkan materi saya tadi Bapak dan Ibu. Kalau jika ada yang bisa menyimpulkan, saya akan memberikan Ibu atau Bapak. Ada yang bisa? Saya akan memberikan Ibu untuk Bapak dan Ibu yang bisa menyimpulkan satu orang saja. Tadi Ibu minta dulu ya. Sekarang Ibu minta. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari tema
individu atau keluarga. KDRT ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk yang seperti tadi kekerasan fisik, psikologis, emosional, dan ekonomi. Terima kasih Ibu. Ini Ibu. Sebenarnya